Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Gilang Agung Farizi dari kelas Manajemen Informatika 2C dengan NPM 23753090. Nah, di video kali ini atau di video praktikum kali ini saya akan melakukan manajemen sistem pada server yang telah dibuat sebelumnya. Nah, langsung aja di sini kita cek UAMI terlebih dahulu. Memastikan kita ada di mana. Nah, di sini kita berada di user Ricky ya. Kemudian di directory home. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya kita masuk ke root dulu, yaitu dengan su. Kita masukkan passwordnya. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user Ricky di mode root. Kemudian gunanya untuk belajar membuat user baru itu apa sih? Gunanya adalah contohnya ketika di suatu perusahaan itu terdapat beberapa engineer yang harus mempunyai user satu orang tuh satu lah minimal. Jadi ketika ada kesalahan, tracking kesalahan itu bakal meminimalisir karena kita mempunyai user yang banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan di salah satu user itu melakukan kesalahan, di salah satu di user lainnya itu bisa mengecek ya salahnya di user yang keberapa, gitulah simpelnya. Jadi di sini kita akan membuat user ya. Jadi langsung aja di sini kita masuk ke cat etc passwd cat, kemudian /etc /passwd, enter. Nah, oke, jadi di sini ada beberapa user by system ya, user by system yang tidak bisa digunakan untuk login. Nah, jadi untuk sistem yang bisa digunakan untuk login itu hanya root ya, yang yang Ricky home Ricky bin base ini adalah user kita ya, yang udah kita buat. Nah, untuk membuat user baru di sini langsung aja kita ke Suriki dulu. Kita buka lagi ke root ya. Kemudian selanjutnya di sini kita sumin slash, kemudian kita masukkan passwordnya. Bentar. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita tinggal menggunakan komen user add. Di sini saya membuat nama usernya itu misalkan Farizi ini. Kita enter. Kemudian di sini coba kita mengeceknya itu dengan cara cat etc passwd, cat /etc /passwd. Kita enter. Oke, jadi di sini untuk user Farizi udah berhasil dibuat, tetapi dengan bin slash dengan sel sh ya, di sini bin sh bukan bin base ya. Nah, jadi di sini kita lanjutkan aja dulu, yaitu dengan cara ls home enter, is cannot access home so file directory. Nah, jadi di directory yang barusan kita buat ini itu tidak ada directory home-nya ya. Nah, untuk pembuatannya karena mungkin dia dari binnya tuh sudah beda dia. Bin bukan bin slash base ya, tapi bin slash sh. Oke, jadi kita lanjut lagi ke coba ke su Farizi ya. Enter. Nah, di sini tidak ada yang namanya directory ya. Di sini cuman ada kayak menu dolar doang. Coba kita lanjutkan lagi di sini su Ricky enter. Oh, sebentar, di sini ada kesalahan ya. su Ricky jika kita ini bukan su Ricky tapi su min. Bentar, masih masukkan password di sini. Coba sebentar kita
Bentar. Oke, di sini masih salah ya. Kita coba untuk exit terlebih dahulu. Exit. Nah, di sini kita coba SU Ricky lagi, SU Ricky. Nah, di sini kita udah masuk ke root. Nah, untuk masuk ke root itu tidak perlu password ya. Nah, kemudian jika kita SU min itu bakalan masukin passwordnya. Jadi untuk mengganti passwordnya, kan di sini kan kita belum mengganti. Jadi untuk mengganti password dari user Farizi ini kita tinggal masukkan komen, yaitu sebentar, ini harus masukin password Ricky dulu, yaitu 2345. Oke, jadi di sini untuk masukin membuat password itu kita WD Farizi. Oke, jadi di sini kita membuat password dari user Farizi yang barusan kita buat ya. Contohnya di sini kita ambil 3333 4 kali ya. Ntar 3333 4 kali. Ntar. Oke, jadi di sini password update successfully. Kemudian coba kita SU Ricky. Ntar. Ini tidak akan menggunakan password, tetapi kita jika kita SU Farizi ini akan pakai password ya, yaitu 234. Oke, 3333. Oke, mungkin segini aja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pembuatan user ya, user di server. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk ke materi yang selanjutnya. Oke, baik, jadi kita lanjutkan lagi untuk materi yang kedua, yaitu masih tentang pembuatan user ya, tetapi dengan komen yang berbeda. Jadi langsung aja di sini kita bakalan buat user lagi, yaitu dengan cara di sini zoomin ya, untuk masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian di sini kita tinggal user add min help ya. Kita lihat optionnya dulu. Nah, di sini ada beberapa option yang kita gunakan. Yang paling penting itu adalah option min s dan juga min m. Kenapa? Karena di sini min s itu adalah untuk membuat shell login ya, biar ada directory yang sama, yaitu dengan bin apa tadi ya, yang pertama itu pokoknya yang bin itu. Kemudian slash yang kedua itu option yang kedua itu yaitu min m. Min m ini gunanya untuk create home ya, membuat home directory juga. Jadi langsung aja di sini kita coba, yaitu buat langsung ya, yaitu dengan cara user add kemudian min m min s slash bin. Kita mau pakai bin dan juga base ya, kita mau pakai base slash bin slash base. Kemudian di sini saya masukkan, yaitu contohnya user berapa ya, user 0 aja, mungkin user 0. Enter. Nah, di sini sudah berhasil kebuat ya. Kita coba ls home, ls home, enter. ls home akses home no field directory. Oke, sebentar, di sini coba kita cut etc passwd, cut slash etc slash passwd, enter. Di sini untuk user 0 itu direktorinya udah sama seperti direktorinya Ricky ya, yaitu adalah user 0 slash bin slash base. Berbeda dengan yang Farizi yang sebelumnya kita buat, yaitu slash bin slash sh ya. Jadi di sini kita coba untuk passwd ya, passwd
vd user passwd user 0 ya, 0. Kita enter. Nah di sini kita bakalan merubah password atau membuat password ya. Contohnya di sini kita 2222 4 kali 2222. Oke. Nah di sini udah berubah ya, passwordnya udah kita ganti. Kemudian coba kita show user dan show user coba misal show Farizi enter. Nah di sini cuma muncul kayak tanda dolar doang ya. Coba kita cd esa to can cd to home Farizi. Kemudian di sini coba kita ke home cd, ini terdapat cuman home directory ya, tanda dolar ini ternyata home directory. Kemudian kita coba ke Suriki, kita masukin dulu passwordnya. Oh sebentar, ini sepertinya salah ya, kita exit aja, exit. Kemudian kita masukin yaitu Suriki ya, Suriki, enter. Nah di sini udah masuk ke rootnya. Kemudian coba kita show user 0, show user 0. Oh sorry, di sini kita harus kita exit dulu kayaknya. Show user 0, enter. Nah di sini udah sama ya, dia Ricky user 0, Ricky root. Nah kemudian di sini kita coba su min, masukin passwordnya 2222. Bukan 222 ya, sorry. Kita clear aja, clear. Coba kita masuk ke exit dulu, exit. Kemudian kita coba lihat su min bisa nggak ya mesinnya. Oke, ini kita sudah masuk ya ke menu ternyata. Kemudian coba kita cek history. Nah di sini kita bisa cek juga history. Nah ini adalah history yang tadi kita buat ya sebelumnya. Di sini banyak banget. Ada juga teman-teman saya ya, ini bekas-bekasnya, ini dia buat grup, buat user dan lain-lain. Oke, jadi untuk materi yang kedua cukup sampai di sini, yaitu membuat user dengan menggunakan komen user add. Kita lanjutkan lagi untuk ke materi yang selanjutnya. Baru menggunakan user. Nama usernya, misal kita buat user 4. Enter. Kalau di add user itu by default sudah dibuatkan home directory ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, creating home directory home user 4. Kemudian kita juga langsung diminta untuk membuat usernya. Jadi di sini kita ketikkan usernya untuk user 4. Jadi di sini kita ketikkan passwordnya untuk user 4, kemudian return passwordnya ya. Kita bisa juga untuk set deskripsi bagi user 4 ini, jadi full name. Kalau teman-teman mau set, ini kita y, enter.
Oke, kita sudah berhasil membuat user baru menggunakan add user. Kalau kita coba cek di LS Home, kita cek dengan otomatis dibuatkan home directory untuk user 4 yang baru saja kita buat ini. Dan kalau misal kita coba tile etc passwd, jadi PWD, perhatikan kita ada di home user 4 seperti itu. Oke, jadi simpel banget. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk materi yang berikutnya. Yang ketiga yaitu membuat komen baru lebih simple ya, lebih mudah dibandingkan menggunakan user add ya. Nah, yaitu dengan komen adalah menggunakan add user. Nah, jadi untuk caranya di sini langsung aja membuat komen baru dengan menggunakan add user, yaitu adalah pertama di sini langsung aja kita masukkan add user, masukkan nama user yang ingin kita buat. Di sini add user Gilang. Nah, di sini simpelnya kita udah dibuatkan by default dengan directory ya. Jadi di sini udah dibuatkan default direktorinya. Jadi simpel banget, kita tinggal masukin password dari user itu. Misalkan di sini kita masukin contohnya 1111 dan 1111 enter. Nah, dan juga di sini kita bisa masukin data-datanya ya, misalkan nama lengkap gini kan, misalkan Azizi Gilang, kemudian ada number room atau nomor room, habis itu nomor handphone dan lain-lain ya. Nah, di sini bisa diisi ataupun bisa tidak. Jika sudah informasi di atas, klik Y. Kalau N gagal atau tidak ya, kita Y. Kemudian kita udah berhasil membuat user menggunakan add user. Di sini kita coba ls home /home, kemudian kita enter. Nah, di sini udah ada ya, yaitu Gilang, habis itu Ricky dan user 0. Dan kemudian di sini coba kita menggunakan tile /etc password ya, passwd enter. Nah, di sini kita melihat 10 baris terakhir ya, 10 baris terakhir dari passwd. Dan di sini kalau kalian lihat untuk user Gilang itu udah bin base ya, udah sama dengan folder user Ricky ya, user Ricky itu bin base juga. Kemudian di sini kita coba dengan menggunakan user. Di sini tidak perlu untuk memasukkan password ya, user. Kemudian coba Gilang, bentar. Oke, di sini ada di sini kita sudah masuk ya, Gilang. Kemudian coba kita Gilang lagi. Oke, jadi ternyata kalau kita masuk ke menu root itu tidak perlu password, tapi kalau kita masuk ke user yang tadi kita buat sesudah root itu bakalan masukin passwordnya, yaitu kita tadi 1111. Nah, di sini udah bakalan masuk ya. Coba kita wami. Kita udah usernya yaitu Gilang. Di sini kita cd, kemudian ada direktorinya, kemudian kita pwd, coba pwd enter. Kita di home /user Gilang ya. Oke, jadi ini lebih simpel banget pembuatan usernya menggunakan
komen, yaitu add user, lebih simple dibandingkan user add ya. Jadi mudah banget ini, rekomendasi banget buat yang nggak mau ribet dalam membuat user. Oke, selanjutnya kita bakalan lanjutin lagi materi yang berikutnya. Ini memiliki user 1 sampai 5. Katakanlah dari itu, jadi SU kemudian minus, kita masukkan passwordnya root, kemudian kita grup add, grup kemudian di sini nanti kita bisa kasih nama dari grupnya, misal grup 1 seperti ini. Tapi hati-hati ya, untuk grup add itu hanya bisa dilakukan oleh root. Jadi kalau kita login sebagai user biasa seperti ini, ya nggak akan bisa. Maka dari itu kita harus login sebagai root dulu. Jadi SU kemudian minus, kita masukkan passwordnya root, kemudian kita grup add, grup 1. Sekarang kita coba cat etc baru. Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk materi yang selanjutnya, yaitu di sini tentang pembuatan grup ya. Sebentar. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit. Jadi di sini kita lanjutkan lagi, yaitu pembuatan grup ya. Grup ini fungsinya itu adalah, untuk simpelnya, untuk mengkelompokkan beberapa user. Jadi untuk memudahkan kita lah pokoknya, untuk memudahkan kita, misalkan kita pengen dari ada 5 user itu pengen user ke-1 sampai user ketiga, ataupun user 1 sampai user 2 saja itu yang ingin atau yang boleh diakses masuk ke dalam grup tersebut, kita bisa buat gitu ya. Jadi nggak semuanya user itu bisa kita masukin saja, kita bisa milih misalnya 3 ataupun berapa. Intinya memudahkan kita lah untuk menjalankan sebuah program ya. Jadi di sini kita coba untuk langsung aja pembuatan dari grup itu. Di sini kita clear aja dulu, clear. Nah, oke, jadi untuk pembuatan grup di sini kita lihat terlebih dahulu dari grup yang telah dibuat sebelumnya apakah ada atau tidak. etc/group ya untuk melihatnya. Cut etc/group. Oke, jadi di sini ada beberapa grup ya, yaitu ada Ricky, kemudian ada grup Azizi, grup Farizi, grup 0, grup Gilang. Di sini ada banyak banget grup. Kenapa bisa banyak? Dikarenakan setiap kita membuat server itu otomatis bakalan dibuatkan grupnya dengan nama servernya ya, dengan sama nama servernya. Misalkan kita buat server Farizi tadi kan, nah otomatis bakalan dibuat grup dengan nama Farizi juga. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan coba langsung aja membuat grupnya dengan cara grup add, sorry nggak boleh di spasi ya, add. Misalkan misalkan saya membuat grup Galang ya, grup Galang. Kita enter. Di sini permission denied, cannot log etc group tree again later. Kenapa tidak bisa? Di sini kita harus masuk dulu nih ke dalam root ya. Jadi di sini harus masuk dulu ke dalam root. Kita buatnya bisanya hanya di dalam root ya untuk grup add ini. Kita enter. Kita masukin passwordnya di sini. Gilang itu berapa ya? Sebentar, agak lupa ya untuk Gilang ini passwordnya berapa.
sorry, minus, bentar, oke salah ya lagi ya, di sini nampaknya passwordnya saya lupa ya, sebentar, kita coba lagi, 1 sudah, 2222, bentar, berarti 333 nih kayaknya, coba kita ulangin sampai bisa masuk ya, 3333, tidak bisa juga ya, atau password ini ya, 12345 ya, 12345. Oke, ternyata password dari Ricky ya. Oke, sudah masuk ke dalam root. Di sini kita selanjutnya yaitu buat zoom in lagi ya, grup add Galang ya, grup add Galang, kita enter apakah bisa. Oke, jadi di sini udah bisa ya nampaknya. Untuk mengeceknya kita menggunakan cat etc group lagi ya, cat /etc /group, kita enter. Oke, jadi di sini ada grup Galang ya, udah nambah. Berarti berhasil ya, kita harus masuk dalam dulu karena grup add ini hanya bisa dibuat di dalam mode root. Selanjutnya coba kita buat lagi grup ini, udah masuk dalam root ya, grup add misalkan namanya adalah grup MI, kita enter, kita cat /etc /group, apakah masuk? Ini udah di dalam mode root, harusnya bisa ya. Oke, jadi grup MI sudah berhasil dibuat. Oke, jadi ini adalah pembuatan dari grup pada server ya, menggunakan command yaitu add grup add ya, menggunakan grup add. Kita lanjutkan lagi untuk ke materi yang selanjutnya. Ada opsi apa saja yang bisa kita gunakan pada user mode ini? Kita ketikkan nama grupnya dulu. Jadi nama grupnya adalah grup 1. Kemudian yang ingin kita masukkan ke grup 1 adalah user 2. Jadi kita masukkan user 2. Sekarang untuk user 2 itu sudah menjadi anggota dari grup 1. Selanjutnya misalnya kita ingin agar user 2 itu juga menjadi anggota dari grup 2. Oke, jadi hati-hati ya, perhatikan kata-kata saya bahwa kita ingin user 2 juga menjadi anggota dari grup 2. Jadi user 2 itu tetap jadi anggota grup 1, tapi juga akan menjadi anggota dari grup 2. Kita coba, jadi user mode grup 2 user 2. Jadi komen ini untuk menambahkan user 2 ke grup 2. Satu sekarang kita kalau coba scroll ke atas, nanti di sini kita bisa melihat ada min a. Min a ini artinya append. Nah, append ini artinya menambahkan ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan itu user 2. Jadi untuk saat ini kan user 2 sudah menjadi anggota grup 2 ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan user 2 ke grup 1.
Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk ke materi yang kelima, yaitu di sini adalah kita bakalan menambahkan suatu user ke dalam grup tertentu ya. Jadi kita bisa menambahkan user random ke grup yang kita mau ya. Jadi bisa-bisa gitu, bisa banget. Nah, untuk caranya di sini coba kita masuk dulu ke ID Ricky ya, user pertama kali yang kita buat atau kita install. Nah, di sini grup di sini user Ricky itu masuk ke dalam grup ada yang namanya grup sudo, cd-rom, div, plugdev, adm, git, dan uit. Nah, jadi itu adalah grup-grup yang dimasuki oleh Ricky ya. Nah, kemudian di sini coba kita tes untuk ID, misalkan contohnya di sini Gilang ya, user Gilang, dia masuk ke grup apa aja. Nah, di grup Gilang ini dia masuk cuman ke grup uit, git, dan grup ya. Berbeda dengan yang pertama ya, yang pertama kali kita install itu grupnya lebih banyak. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan langsung aja menambahkan suatu user ke dalam grup tertentu, yaitu dengan cara user mod, kemudian min help, enter. Nah, di sini ada beberapa option yang banyak banget. Nah, di sini kita pilih aja option-option yang penting ya dalam pembuatan grup ini, yaitu ada min g dan juga min a. Min g itu kita bakalan menambahkan grup baru pada suatu user, dan a append ini artinya adalah kita menambahkan suatu user ya. Jadi langsung aja di sini kita contohkan dengan menambahkan suatu user ke dalam grup ya, yaitu dengan cara user mod, kemudian min g, kemudian grup, misalkan di sini grup Gilang, kemudian saya pengen masukin user Farizi, enter. User mod min g grup Gilang Farizi. Oke, coba di sini kita enter. Kemudian kita coba untuk ID Farizi ya, enter. Di sini ID Farizi belum masuk ke dalam grup Gilang ya. Mungkin di sini coba kita sepertinya salah ketik ya. Coba ulangi lagi, user mod, kemudian coba kita masukin min g, kemudian kita masukin usernya, yaitu masukin grupnya, yaitu grup Ricky aja, coba grup Ricky dengan user Farizi, enter. Oke, jadi di sini grup Ricky does not exist. Coba kita masuk ke ID Farizi, enter. Di sini masih belum ya. Oke, sebentar, di sini kayaknya ada kesalahan. Coba kita ulangi lagi ya dengan cara cut etc. Kita lihat dulu grupnya apa saja yang etc grup, enter. Sorry, kurang ini ya, cut slash, kurang slash lagi, etc slash grup slash sorry, sebentar, sorry. Di sini kita coba kita ulangi, cut etc slash group
enter. Kata cari not file or directory. Coba kita keluar dulu ya, hanya kita harus exit dulu ini. Coba kita ulangi lagi, kita pembuatan grup add, yaitu coba kita nambahin dulu user mau kita kan di dalam root ya, coba kita di luar apakah bisa. Min G, kemudian grup hilang, saya ingin masukin Farizi, enter. Usermod get hilang does not exist. Coba kita tes lagi, cat /etc group, enter. Di sini adanya user 0 Farizi hilang galang grup MI. Coba kita ntar di sini coba kita masuk ke dalam row dulu lagi, submins. Oke, jadi di sini kita coba ulang ya pembuatannya dengan menggunakan user mode min G user mode. Ini ada yang salah tidak ya kata-katanya? Benar sih ya, user mode kemudian min G dan grup hilang. Sini ya, saya pengen grup coba contohnya grup MI aja, coba grup MI, kemudian kita masukin user 0, enter. Oke, jadi di sini bisa ya. Oke, kita coba ceknya dengan cara cat etc sorry bukan gitu ya, langsung ID user ya, user 0, enter. Oke, jadi di sini untuk grup user 0 sudah masuk ke dalam grup MI. Nah, gimana caranya biar user 0 ini masuk grup MI, kemudian juga dia masuk ke grup contohnya Gilang gitu. Oke, di sini kita coba lagi apakah dia bisa masuk ke dalam dua grup gitu kan. Langsung aja di sini coba kita user mode, kemudian min G, habis itu grupnya kita masukin grup Gilang, usernya user 0 ya, sama, enter. Di sini grup dos sorry, di sini cuman grup doang ya, salah ketik user mode, tidak ada kata Gilang ya, min G grup Gilang, Nah, kemudian di sini kita masukin user 0, enter. Grup Gilang Dunus. Oh, berarti di sini kita nggak boleh pakai grup ya. Sorry, di sini kita harus pakai Gilang aja nih. Coba lagi ya, user mode min G, nama grupnya Gilang, nama usernya user 0. Ini harusnya bisa. Sorry, 0. Nah, oke, jadi gini ya, bisa, ternyata tidak usah pakai grup ya, karena saya membuatnya tidak ada yang namanya pakai kata grup. Kemudian coba kita cek di sini apakah dia masuk ke dalam grup Gilang dan juga grup MI. Kita ID user 0, enter. Nah, di sini untuk ID user 0 itu masuknya ke grup Gilang doang. Nah, grup MI-nya dia menghilang ya. Ternyata tidak bisa. Nah, gimana caranya biar bisa masuk ke dalam dua grup tersebut? Nah, di sini kita harus menambahkan user mode min append yang tadi kita udah bahas ya. Min user mode, kemudian di sini kita masukkan min a dulu, min append, kemudian G grup. Di sini saya mau masukin dia ke grup MI, sorry, di sini grup MI ada kan grupnya, ya benar, grup MI. Kemudian di sini saya masukin namanya
dan kita enter. Kemudian kita ID user 0, dia sudah masuk ke dalam kedua grup tersebut atau belum. Nah, di sini dia sudah masuk ke dalam grup Gilang dan juga grup MI ya pada user 0. Oke, jadi untuk video atau materi yang kali ini yaitu menambahkan suatu user ke grup tertentu berhasil ya, walaupun tadi saya agak bingung karena saya tidak memakai kata-kata grup ya. Di sini saya memakai kata-kata nama doang. Jadi harus lebih teliti lagi. Oke, jadi kita lanjutkan lagi untuk ke materi yang terakhir. Nah, di sini kategorinya itu tidak terhapus. Tapi kalau kita menggunakan option min-r, maka home directory-nya akan ikut terhapus. Kita coba ya. Kita coba cek di home directory dulu. Perhatikan di sini. Kita memiliki user 4. Dan kalau kita coba tile etc passwd, kita memiliki user 4. Nah, misal kita ingin Oke, ternyata di sini masih tetap ada error ini ya. Kalau kita coba cek dulu ls home, ternyata user 4 sudah nggak ada. Jadi sudah hilang ya sebenarnya. Kalau kita cek SU user 4, jadi kita coba login ke user 4, ternyata user 4 juga sudah hilang. Jadi meskipun ada peringatan user 4 is currently used by proses sekian, itu ternyata usernya sudah tetap dihapus. Terbukti bahwa sekarang home directory-nya sudah hilang, juga kita tidak bisa login ke user 4. Oke, jadi itu untuk menghapus user ya. Kita tinggal user del, kemudian min-r, nama usernya apa. Selanjutnya kita coba hapus grup. Nah, untuk kalau kita Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk ke materi yang terakhir yaitu tentang menghapus tutorial cara menghapus user dan grup yang telah kita buat. Nah, di sini kita masukkan dulu user komennya itu user del, kemudian min help lagi untuk memunculkan option ya. Nah, jadi untuk option yang penting di sini itu ada min-r ya, yang fungsinya dimana untuk menghapus home directory. Nah, coba kita contohkan di sini ls home slash. Nah, di sini akan muncul yaitu sebentar, di sini ls home, kemudian ls home not field directory. Oke, sebentar. itu ada. Nah, di sini coba kita langsung aja untuk praktekkan atau kita lihat dulu ya grup tile, kemudian etc passwd. Oke, jadi di sini untuk menghapus grup menggunakan force ya, dia harus menggunakan force yaitu min-f ternyata. Jadi di sini kita harus menambahkan min-f. Jadi caranya kita harus menggunakan sebentar, di sini user min-r dulu, kita coba min-r, kemudian user 0. Nah, kita enter. Di sini not found, coba kita exit dulu, exit ya. Oke, sudah di sini. Kemudian coba kita min.
Oke, coba kita ulangin lagi ya. Di sini coba kita user del 0, user del min r user 0. Bentar, user del user mail file not found ya. Oke, coba kita ls home enter. Oke, jadi ternyata di sini sudah terhapus ya dari user 0, tinggal tersisa user Gilang dan juga user Ricky. Ternyata bisa ya, walaupun bacaannya di sini not found. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya force, yaitu menghapus menggunakan force ya. Contohnya di sini kita masukin user del kemudian min r tambahin f, kemudian user Gilang ya, coba user Gilang, enter. Kita buka ls/home. Oke, jadi tersisa cuman user Ricky doang ya. Nah, kemudian di sini kita bakalan itu tadi adalah berikut adalah cara menghapus user ya. Sekarang kita menghapus grup ya. Cara menghapus grup itu di sini kita menggunakan grup del. Nah, selanjutnya di sini coba kita hapus yaitu grup mi. Nah, sudah, kita coba tile kemudian /etc/group, enter. Nah, di sini ada, coba kita langsung aja di cut ya, sepertinya ini oh salah ya, ternyata ya, bukan tile ya, pantes beda. Tile /etc, kita tadi menulisnya cuma tai doang ya, /group. Nah, oke, jadi di sini grupnya tersisa grup Azizi, grup Farizi, dan grup Galang ya. Grup MI di sini sudah terhapus. Nah, tadi kan untuk ID user 0 itu kan masuk ke grup MI. Coba kita masukkan ID user 0. Apakah dia masih masuk grup MI? Oh ya, di sini kan udah terhapus ya. Nah, seharusnya dia bakalan tidak muncul ya. Dia tinggal tersisa yaitu tadi grup Gilang doang ya. Karena di sini tadi usernya sudah kita hapus, user 0-nya. Jadi di sini dia tidak muncul. Oke. Itu adalah berikut adalah cara penghapusan user dan juga grup pada server. Mungkin segini aja untuk video praktikum pada kali ini tentang sistem operasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang berlibat, saya minta maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.